Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan mereview film Sinister. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe channel ini terlebih dahulu dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. Bagi para penggemar film horor, banyak sekali perdebatan mengenai judul film yang dinobatkan sebagai film paling seram atau menakutkan versi mereka. Tingkat ketakutan penonton dalam menyaksikan sebuah film bergenre horor merupakan sesuatu yang sifatnya subjektif. Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Broadband Choices, film Sinister dinobatkan sebagai peringkat pertama. Penelitian yang bertajuk Science of Scare Project ini mengukur detak jantung para peserta tes yang diminta untuk menonton beberapa film horor. Hasilnya, film Sinister mampu meningkatkan detak jantung penonton sampai 86 beat per menit. Bahkan, lonjakannya mencapai 131 beat per menit setelah satu jump scare ditampilkan. Gue pertama kali menyaksikan film Sinister saat masih SMP, dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya gue kembali menonton ulang film ini demi membuktikan apakah hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan perspektif gue ketika menontonnya, dan membedah apa saja hal yang membuat film ini begitu menyeramkan. Sinister merupakan film bergenre horor misteri yang disutradarai oleh Scott Derrickson yang juga dikenal sebagai sutradara film Doctor Strange. Film ini bercerita tentang seorang penulis buku kriminal yang kontroversial bernama Ellison dan keluarganya yang baru saja pindah ke sebuah rumah bekas kejadian pembunuhan misterius. Perpindahan ini merupakan hal yang disengaja demi riset lapangan untuk buku terbaru yang tengah digarapnya. Pada hari pertama, Ellison menemukan sebuah box berisi kaset film 16 mm dengan adegan-adegan pembunuhan misterius sebuah keluarga dari tahun ke tahun yang disimpan rapi dan diberi judul. Setelah menontonnya, Ellison sekeluarga kerap mendapati hal-hal janggal yang terjadi di kediaman mereka yang dapat mengancam keselamatan mereka semua. Sejak menit awal, film Sinister memang sudah menyuguhkan kengerian yang serius dengan menampilkan footage film 16 mm dari sebuah adegan keluarga yang digantung di pepohonan. Adegan ini terlihat sangat real, selayaknya found footage yang menggiring persepsi penonton untuk mempercayai bahwa hal yang mereka tonton bukanlah film yang direkayasa, melainkan sebuah rekaman asli yang diambil oleh seorang yang masih misterius. Setelah adegan tersebut, penonton akan mengikuti kisah Ellison dalam memecahkan misteri. Siapakah dalang dibalik pembunuhan keluarga-keluarga pada kaset tersebut, dan mengapa selalu ada seorang anak yang hilang ketika peristiwa itu terjadi. Sinister mungkin agak berbeda dari film-film horor lainnya yang terlihat heboh melalui serangkaian jump scare, penampakan wujud setan yang mengerikan dan bervariatif, maupun adegan-adegan poltergeist dan exorcism yang kini tengah menjamur di film-film horor sekarang. Film Sinister cenderung menampilkan plot cerita yang berjalan dengan lambat, diiringi dengan kisah personal dari dunia seorang penulis buku, investigasi kejahatan, dan rasa penasaran dari tokoh protagonisnya terhadap hal-hal gaib. Film ini tidak akan menakut-nakuti penonton dengan cara yang formulatif, melainkan dengan menunjukkan kejanggalan-kejanggalan kasus yang sedang digali oleh Ellison. Rasa ketidaknyamanan ketika footage-footage pembunuhan ditampilkan, dan kekhawatiran akan sesuatu yang potensial akan terjadi pada keluarganya akibat kemiripan dirinya dengan keluarga pada tape rekaman. Protagonis yang juga merupakan seorang pria dewasa, penulis, cerdas, dan rasional juga membuat film ini terasa lebih mengerikan ketimbang film-film horor biasa. Mengapa demikian? Karena seringnya sebuah film horor selalu menampilkan sosok protagonis seorang wanita yang sifatnya lemah, naif, dan bermasalah. Selain itu, sosok pria dewasa memang lebih mengedepankan rasionalitas ketimbang perasaan, yang mana kecenderungannya pria dewasa pada film horor jarang melihat sosok penampakan, atau menjadi korban yang dihantui dan tidak percaya akan hal-hal gaib. Sosok Ellison lebih mudah relate dengan penonton yang sejatinya rasional sejak awal film, dan ketika terjadi gangguan yang tidak masuk akal pada si protagonis, maka penonton yang tadinya rasional juga akan merasa goyah karena sudah terkoneksi dengan keteguhannya.
Film Sinister menghadirkan sosok Bughuul atau Mr. Boogie sebagai antagonis atau hantunya. Sosok ini dikaitkan dengan legenda kuno yang memangsa dan menculik anak-anak. Sosoknya memang tidak mengancam dengan serangan fisik, namun ia berhasil menghancurkan keteguhan protagonis secara perlahan melalui dampak emosional. Sinister juga bermain pada satu lokasi yang sejak awal sudah di-set up kengeriannya melalui footage awal yang telah gue jelaskan sebelumnya. Penggunaan strategi ini memberi dampak terjebak pada kondisi psikologis dari protagonis yang menjadikannya sasaran empuk bagi strategi yang akan datang dari sosok Bughuul. Dan dari segi teknis, film ini sangat kuat dalam memainkan ketakutan penonton melalui kesadisan found footage yang dikolaborasikan dengan penggunaan sound dan musik aneh yang berlangsung ketika film 16 mm dimainkan. Selain itu, dengan menyembunyikan sosok Bughuul yang begitu lama muncul, dapat membuat penonton mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika penonton sudah terlanjur waspada sebegitu kuatnya dan lengah akan hal-hal normal, justru momen itulah yang dimanfaatkan oleh Scott Derrickson untuk memasang jump scare yang benar-benar membuat jantung berdegup cepat. Rangkaian inilah yang membuat film Sinister dapat membuat penonton deg-degan sepanjang menonton. Slow-paced horror yang mengeksplorasi kesunyian, rekaman amatir, dan mereveal adegan sebenarnya di akhir memang bisa dikatakan sukses untuk menakut-nakuti penonton dengan cara yang berbeda agar tidak jenuh akan keberisikan film-film horor konvensional yang bertaburan jump scare dan adegan-adegan tak masuk akal lainnya. Meskipun sejatinya film horor memang selalu tidak masuk akal kan?